Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama, seluruh orang yang beriman tentunya diwajibkan oleh Allah berpuasa pada bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Idza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga,
wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa suffidatish syayatin, setan-setan pun dibelenggu. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, ketika tibanya bulan Ramadan nantinya, begitu banyak kaum muslimin berlomba-lomba memakmurkan masjid Allah, berbondong-bondong melangkahkan kakinya ke masjid. Tidak sedikit masjid-masjid memasang tenda. Manusia begitu banyak ketika bulan suci Ramadan, bahkan sampai ke jalan pun ditutup setengah. Saking luar biasanya manusia untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Dan tidak sedikit dari kaum muslimin yang mengkhatamkan Al-Quran sampai 4-5 kali khatam dalam satu bulan Ramadan. Ini menunjukkan jamaah sekalian, pada bulan Ramadan nanti kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua luar biasa, sehingga saudara-saudara kita begitu mudah melangkahkan kakinya ke masjid, begitu mudah membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Ini menunjukkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan tersebut, sehingga setan merasa terbelenggu untuk menggoda hamba-hamba Allah. Merasa terbelenggu jamaah sekalian, karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah jamaah sekalian, semoga semangat nantinya pada bulan Ramadan nantinya tetap istiqomah dan kita tingkatkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Jangan sampai jamaah sekalian kita nantinya ketika tiba bulan Ramadan tergolong manusia yang celaka. Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban meriwayatkan dari Malik bin Huwairisi, kisah ini, riwayat ini sudah hafal kita semuanya, setiap tahun disampaikan. Ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin, tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami menyaksikan dan mendengar ketika engkau naik ke atas mimbar, tangga yang pertama engkau mengucapkan amin, tangga yang kedua engkau mengucapkan amin, tangga yang ketiga engkau mengucapkan amin. Apa yang terjadi wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah ketika saya naik ke atas mimbar, tangga yang pertama datang malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Celaka manusia ketika datang bulan Ramadan tidak menjadikan dia diampuni segala dosa-dosanya. Maka Rasulullah menjawab amin. Tangga yang kedua, malaikat Jibril juga berdoa kepada Allah. Celaka manusia ketika memiliki orang tuanya masih hidup di dunia, akan tetapi tidak mengantarkan dia masuk ke dalam surganya. Maka amin. Yang ketiga, celaka manusia ketika namaku disebut tidak bersolawat. Maka Rasulullah menjawab amin. Jamaah sekalian, malaikat Jibril berdoa, Rasulullah mengaminkan. Ini doa yang luar biasa. Yang pertama jamaah sekalian, jangan sampai nantinya ketika tiba bulan Ramadan
yang kita nanti-nantikan, akan tetapi tidak menjadikan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan nanti, luar biasa pengampunan Allah. Allah luar biasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Man shoma Ramadana, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, imanan karena iman, wa ihtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka peluang kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah ketika tiba bulan Ramadan itu luar biasa peluang pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kita semua yang hadir di sini semuanya banyak dosa. Banyak dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia, anak cucu Bani Adam banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa bertaubat kepada Allah. Kita ini jamaah sekalian luar biasa, meremehkan terkadang masalah waktu sholat. Sholat zuhur mendekati sholat asar, diremehkan hal sholat. Sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya, sholat isya menjelang subuh. Kalau urusan dunia, ketika Pak Bupati mengundang kita ke kantor, silahkan datang jam 1. Mungkinkah kita datang jam 5? Mustahil. Ini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur detak jantung kita. Allah panggil jam 12, setengah 3 kita baru muncul. Banyak dosa. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tunggu ya Allah, aku meeting, lagi rapat ya Allah. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Nanti ya Allah, kami lagi rapat ya Allah. Urusan dunia dipanggil Bapak Bupati jam 1, jam 11 sudah hadir di depan pintu, menanti bertemu dengan Bapak Bupati. Yang kita jumpai ini yang menciptakan Bapak Presiden, menciptakan Bapak Bupati, tetapi kita meremehkan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, mulai hari ini beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Subuh kesiangan, bahkan tidak subuh. Betapa banyak dosa-dosa kita. Dosa mata melihat yang tidak baik, dosa telinga mendengar yang tidak baik, dosa lisan menyakiti hati saudara kita. Rasulullah jamaah sekalian, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang dan akan datang diampuni oleh Allah. Beliau beristighfar dalam sebuah riwayat 70 sampai 100 kali beristighfar. Kita surga belum jelas, maksiat setiap hari, maka sudah selayaknya kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menangis kepada Allah. Karena jemaah sekalian, hidup ini, kematian ini tiba-tiba. Ada sebuah kejadian jemaah sekalian, segar bukar di kampung kami, Pak. Maghribnya mengantarkan anaknya sholat maghrib. Kemudian sholat isya beliau jemput anaknya. Kemudian setelah itu belanja ke toko. Jam setengah 9 membuatkan suaminya air teh. Tiba-tiba, ayah, aku pusing, meninggal dunia. Anaknya masih umur 2 bulan, masih bayi.
yang meninggal umur 28 tahun. Inilah ketika ajal sudah datang, tidak dapat dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Tidak pandang apakah anaknya masih bayi, umurnya masih 28 tahun. Ketika sudah ajal, Allah panggil. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang baik itu bukan orang tak pernah melakukan dosa. Orang baik itu ketika dia bermaksiat, berdosa, mohon ampun kepada Allah. Itu orang baik. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada. Semua penuh dosa, penuh maksiat. Maka orang yang baik kata Rasulullah adalah ketika bermaksiat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang baik. Maka momen kita menjelang bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan nanti kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sampai kita celaka jemaah sekalian. Orang tua masih hidup, akan tetapi tidak mengantarkan kita masuk surga. Maksud dari hadis ini adalah, maksud dari riwayat ini adalah peluang kita seorang anak begitu besar masuk ke dalam surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka peluang besar bagi seorang anak begitu besar masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ridallahu fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Jangan sampai kesibukan kita bekerja tidak sempat mengunjungi, mendengar curhatan kedua orang tua kita. Orang tua kita itu bukan hanya butuh duit, butuh makanan, tetapi butuh didengarkan isi hatinya untuk bercerita kepada anak-anaknya. Karena kesibukan kita bekerja, setahun sekali baru nempuh orang tua. Padahal orang tua merindukan kehadiran kita untuk mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita dalam hatinya semasa dalam hal-hal dunia ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, peluang besar bagi kita ketika kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, jangan sampai kita celaka ketika nama Muhammad disebut tidak bersolawat. Al-bakhilu man dzukirtu inda falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah ketika nama Muhammad disebut tidak bersolawat. Oleh karena itu jamaah sekalian, semoga kita dipanjangkan umur kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita senantiasa mendapat derajat takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.